Warga-warga di sekitaran rumah tersebut sangat senang dengan adanya kami di rumah tersebut, bahkan mereka ingin untuk bergabung. Namun ternyata di saat ada orang yang menyukai kami, ada juga beberapa oknum yang tidak menyukai kami. Mereka melakukan banyak cara untuk kami ditolak dari kampung tersebut. Saya dan partner tidur di kamar, dan teman-teman tahu pada saat itu ada seorang pria, dia membawa parang. Dia mencoba untuk membunuh atau berbuat jahat kepada kami. Namun partner saya hanya langsung terdiam dan nama saya Shalomita Maliode, saya misionaris angkatan 30 dan ladang penginjilan saya Desa Nagori Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Tahun pelatihan saya atau tahun pelayanan saya yaitu pada tahun 2020 dan 2021, di mana teman-teman tahu pada saat itu lagi maraknya COVID-19. Ketika sampai di ladang penginjilan, saya dan partner saya tidak tahu dengan cara apa yang harus kami lakukan, cara pendekatan apa yang akan kami lakukan. Dan puji Tuhan, setiap pagi kami berjalan pagi, setiap orang yang kami lewati, kami jumpai dan kami hanya mengatakan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Seiring berjalannya waktu, ternyata orang-orang memperhatikan kami. Mereka memanggil kami, bahkan mereka menanyakan kami ini siapa, kami ini dari mana, dan apa yang akan kami lakukan pada desa tersebut. Kami menjelaskan bahwa kami melayani di gereja tersebut, bahkan kami juga akan membantu masyarakat di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, di saat saya dan partner saya rindu untuk membuat KKR, kami sangat bingung dengan siapa yang akan kami ajari. Dan ketika kami mendengar kabar tersebut, puji Tuhan pada sore hari ketika kami di gereja, ada seorang ibu datang ke gereja tersebut dan ibu itu menanyakan, apakah kami ini dari Manado? Dan kami katakan, ya. Dan ternyata ibu tersebut juga dia berasal dari Manado. Seiring berjalannya waktu, kami melakukan pendekatan dengan ibu ini, dan ibu ini mengajak kami untuk pergi bermain ke rumahnya. Kami sering pergi ke rumahnya, bahkan kami membantu ibu itu pergi ke ladang, dan kami juga sering menginap di rumahnya. Dan ketika di rumahnya, kami juga melakukan ibadah pagi, ibadah malam. Warga-warga di sekitaran rumah tersebut sangat senang dengan adanya kami di rumah tersebut, bahkan mereka ingin untuk bergabung. Namun ternyata di saat ada orang yang menyukai kami, ada juga beberapa oknum yang tidak menyukai kami. Mereka melakukan banyak cara untuk kami ditolak dari kampung tersebut. Rumah dari ibu ini dia juga berada jauh dari tempat kediaman kami, sehingga memerlukan setengah jam perjalanan ke tempat ibu tersebut. Nah, ketika banyak orang menolak kami juga bingung apa yang kami lakukan, sehingga respon dari masyarakat tersebut seperti sebelumnya mereka sangat senang, pada akhirnya mereka macam menolak kami. Dan kami bertanya, ternyata ada satu oknum yang mengatakan yang kami rasa itu tidak benar. Mereka melakukan pengfitnah kepada kami, namun kami merasa sakit hati sebenarnya. Namun ibu itu selalu mengatakan bahwa tidak apa-apa, kalian tetap datang saja di rumah tersebut. Nah, dari pendekatan yang kami lakukan itu, ternyata ibu itu mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kami melakukan ibadah pagi dan malam, dan biasanya pada malam hari kita bukan hanya ibadah biasa, namun kita sudah belajar Alkitab. Kami belajar tentang Sabat, siapakah itu Yesus, kami sudah belajar lebih dalam lagi. Dan kami melakukan KKR karena situasi COVID, sehingga KKR yang kami lakukan itu hanya dari rumah ke rumah. Setiap hari
setiap malam ibu ini selalu datang ke ibadah KKR tersebut. Namun ketika pada hari Sabat, saya pikir ibu ini dia mau datang ke gereja, di mana hari Sabat itu kita akan mengadakan ibadah baptisan. Namun ternyata ibu ini dia tidak datang. Saya, partner saya, bahkan jemaat dan juga pendeta saling berdoa, mendoakan ibu ini agar datang ke gereja dan memberi diri untuk dibaptis. Namun nyatanya ibu itu tidak datang. Pertama yang kami rasakan adalah sedikit kecewa, di mana kami sudah melakukan banyak hal untuk supaya ibu ini bisa menerima Yesus, namun nyatanya ibu ini belum bisa menerima Yesus. Nah, pada Sabat itu, ketika Sabat selanjutnya kita pergi ke gereja yang lain, ada seorang ibu yang sudah berumur. Oma itu mengatakan bahwa dia ingin dibaptis. Namun teman-teman tahu, Oma ini dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan butuh satu orang untuk menerjemahkan bahasa yang kami sampaikan. Jadi ibu ini belajar Alkitab, apa yang kami bicarakan harus ada satu orang untuk menerjemahkan kepada Oma tersebut. Kami tidak melakukan banyak kegiatan dengan Oma itu. Kami hanya membantu dia pergi ke ladang, membantu dia dalam bekerja, karena kami juga tidak seringkali kami berbicara, namun yang Oma lakukan itu berbeda karena tidak mengerti bahasa. Jadi minim bahasa Oma yang Oma tahu. Nah, pada akhirnya Oma ini mau beri diri untuk dibaptis. Saya rasa bahwa ternyata apa yang saya rencanakan, apa yang kami rencanakan pada saat itu, ternyata Tuhan telah merencanakan yang lebih indah lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa Oma ini mau membawa diri untuk dibaptis. Saya tahu Oma ini minim dalam berbahasa Indonesia, namun ternyata Roh Kudus bisa menggerakkan hati dari Oma tersebut. Dia ingin memberi diri untuk dibaptis. Nah, ternyata sebelum itu ada seorang misionaris yang datang ke tempat saya, tempat kami pelayanan itu di Sumatera. Ternyata misionaris tersebut juga sering mengajar kepada Oma tersebut. Dan dari situ saya percaya mungkin saya masih bisa menabur kepada tante tersebut. Nanti ada orang lain yang akan tuai. Begitu juga dengan Oma itu, bukan misioner sebelumnya yang menabur, dan pada saat kami datang, Oma itu mau memberi diri untuk dibaptis. Ketika saya merasa, sudah tidak ada pergumulan ini, pelayanan sudah hampir selesai, saya dan partner saya sudah membuat KKR, saya rasa sudah sampai situ, kurang mau tunggu waktu untuk pulang. Namun ternyata tidak sampai di situ. Ketika pelayanan yang kami lakukan sudah mau berakhir, setiap malam pasti ada orang yang datang mengganggu kami berdua. Kami berdua tinggal sendiri di gereja, jadi kami berdua sangat merasa terganggu. Setiap malam ada laki-laki yang datang mengetok pintu, dan itu membuat kami takut. Bahkan orang tersebut biasanya dia tinggal sampai jam sudah larut malam baru dia pulang. Namun ternyata Tuhan tetap menjaga dan melindungi saya dan partner. Ketika juga kami sudah mau pulang, pergumulan bukan hanya sampai situ. Saya dan partner tidur di kamar, dan teman-teman tahu pada saat itu ada seorang pria, dia membawa parang. Dia mencoba untuk membunuh atau berbuat jahat kepada kami. Namun partner saya hanya langsung terdiam, dan sedetik itu pun dia mengatakan, "Apa yang ingin kamu lakukan kepada kami?" Nah, pada saat itu saya juga melihat ketika ada orang-orang yang datang ke gereja, mereka bukannya menolong saya dan partner, namun mereka hanya memfitnah kami, bahkan mereka menutupi apa yang mereka lakukan pada saat itu. Mereka mengatakan, tidak terjadi apa-apa, ini hanya kesalahpahaman. Padahal nyata-nyata di situ bahwa mereka mencoba untuk membunuh saya dan partner. Namun pada saat kami difitnah, kami
dicoba untuk dibunuh, namun ternyata Tuhan menolong saya dan partner. Pelajaran yang sangat indah yang saya rasakan bahwa yang pertama ketika Tuhan memanggil saya dan partner, semua itu Tuhan sudah atur. Saya dan partner rasa tidak tahu bagaimana cara pendekatan dengan mereka, namun dengan hal kecil, dengan mengatakan selamat pagi, ternyata bisa mendorong hati mereka untuk bisa mendekatkan kami dengan mereka, bisa berbaur dengan mereka. Dan yang saya rasakan juga bahwa di saat saya tidak ada harapan dengan apa yang saya lakukan, ternyata dari situ Tuhan telah menyediakan hal yang lebih besar lagi yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Contoh dari ibu itu, saya sudah lewat, saya pikir dia, pasti dia mau memberi diri dibaptis, namun ternyata waktu Tuhan belum, dan ternyata dari situ juga Tuhan telah menyediakan waktu yang lebih baik. Bahkan Tuhan telah menyediakan ibu yang Tuhan mendorong, Roh Kudus mendorong ibu itu untuk memberi diri dibaptis. Nah, saya juga merasakan bagaimana di saat saya difitnah, dihina, bahkan banyak orang coba untuk menjatuhkan saya dan partner, Tuhan mengizinkan saya dan partner untuk tetap berdiri tegap dan menyelesaikan pelayanan di ladang penginjilan. Jadi pelajaran ini biarlah saudara-saudara juga bisa merasakannya, bahwa apapun yang kita lakukan ke depan, pasti Tuhan akan tolong. Dan rencana yang kita telah rencanakan, pasti rencana Tuhan yang terbaik. Walaupun kita sudah pikir bahwa pasti ini yang terbaik, ternyata terbaik kita dengan versi terbaik Tuhan itu berbeda.